Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kompetensi yang ke-9 ini yaitu menganalisis pemasaran produk. Anak-anak, ini merupakan video yang kedua dari pertemuan yang kedua ya. Materi berikut ini adalah tentang rencana langkah pemasaran. Silakan kalian perhatikan materinya ya. Dalam materi rencana langkah pemasaran, kita akan mempelajari tentang menentukan target penjualan, menentukan cara penjualan, dan merancang strategi pemasaran. 1. Menentukan target penjualan. Target penjualan ini merupakan nilai yang ingin dicapai saat kegiatan usaha melakukan pemasaran. Ini contohnya, kita mempunyai target berapa produk yang akan kita jual dan berapa rupiah yang akan kita dapatkan dari produk yang kita jual tersebut. Nah, contohnya misalnya dalam 1 bulan ini harus bisa menjual 300 lampu hias. Kemudian total penjualannya senilai 300 juta rupiah. Atau misalnya kalau kita menjual kue seharga 2.000 sebanyak 50 buah sehari. Jadi nanti kita menghasilkannya 100.000 rupiah setiap harinya. Nah, itu maksudnya dari target penjualan ya. Ini contoh menentukan target penjualan usaha toko lampu hias online ya. 1. Menentukan target. Target penjualan minimal. Target yang dibuat untuk membiayai biaya operasional setiap bulan. Target ini dibuat agar usaha tidak merugi. Kemudian jumlah targetnya kita lihat di sini ya. Setelah menghitung biaya operasional bulanan, ternyata total biaya operasional bulanan itu sebesar Rp4.500.000. Jika dalam satu lampu hias pemilik usaha mengambil keuntungan rata-rata Rp50.000, maka target usaha akan tidak merugi adalah sebagai berikut. Total biaya operasional per bulan dibagi rata-rata keuntungan kotor per unit. Biaya operasional tadi kan Rp4.500.000 ya. Kemudian dibagi keuntungan rata-ratanya sebesar Rp50.000 sama dengan 90 unit. Berarti agar tidak merugi, usaha toko online itu harus menjual minimal 90 unit lampu hias setiap bulannya. Yang nomor 2 itu menentukan target keuntungan di awal usaha. Nah, jadi setiap wirausahawan itu pasti mengharapkan pendapatan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Setiap wirausahawan sebaiknya menentukan target keuntungan yang diinginkan untuk setiap bulannya. Penentuan target sebaiknya realistis, artinya jumlahnya sesuai dengan usaha yang baru dimulai. Ini contohnya ya. Pemilik usaha lampu hias ingin mendapatkan keuntungan bersih sebesar 3 juta rupiah di bulan-bulan awal usaha. Dengan target awal keuntungan tersebut, target lampu hias yang harus dijual dengan perkiraan keuntungan kotor per unitnya itu sebesar Rp50.000. Itu sebagai berikut. Nah, target keuntungan kotor per bulan dibagi keuntungan kotor per unit sama dengan 3 juta rupiah dibagi 50.000 sama dengan 60 unit. Jadi target penjualan lampu hias untuk keuntungan sebesar 3 juta sebulan adalah 60 unit. Yang nomor 3 adalah menghitung total target. Tahap selanjutnya adalah menghitung total target yang sebaiknya ditetapkan oleh sebuah usaha, yaitu penjumlahan antara total target penjualan minimal ditambah dengan total target penjualan keuntungan. Contohnya, penentuan total target penjualan untuk setiap bulan adalah sebagai berikut. Total target penjualan minimal ditambah dengan total target penjualan keuntungan sama dengan 90 unit ditambah 60 unit sama dengan 150 unit. Nah, total target penjualan setiap bulan adalah sebanyak 150 unit lampu hias. Jika di rata-rata harga lampu adalah Rp100.000, maka target nilai rupiah yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.
total target penjualan per bulan kali harga jual. Tadi target penjualannya kan 150 unit ya. Jadi 150 unit kali harganya tadi berapa? 100.000 ya. Jadi 150 unit kali 100.000 sama dengan 15 juta rupiah. Jadi target total penjualan dalam nilai rupiah dengan asumsi harga barang itu 100.000 adalah 15 juta rupiah. Sekarang yang nomor 2 adalah menentukan cara penjualan. Ini tabel cara-cara penjualan. Ada beberapa cara penjualan, yaitu membuka tempat penjualan, titip jual, berkeliling, menerima pesanan, dan penjualan online. Untuk membuka tempat penjualan ini memilih cara penjualan dengan memilih lokasi untuk melakukan transaksi penjualan. Ini contohnya buka kios, toko, warung, kedai, stand, restoran atau kafe, kantor, dan lain-lain. Sedangkan kalau titip jual ini pengusaha ini hanya memiliki tempat produksi tetapi penjualan dititipkan ke pihak lain. Ini misalnya titip jual di toko lain, supermarket, minimarket, dan lain-lain. Nah, sedangkan cara jual yang berkeliling yaitu dengan cara mendatangi konsumen langsung. Biasanya menggunakan sales, tenaga kerja keliling, atau pemilik usaha menawarkan secara door to door. Kemudian cara yang lain yaitu menerima pesanan. Adalah menunggu pesanan atau order yang datang. Jika tidak ada pesanan, maka produk tidak disiapkan untuk dijual. Kemudian penjualan online ini adalah penjualan yang dilakukan di media online dan menggunakan jaringan internet. Penjualan ini dapat menggunakan media online seperti Facebook, Instagram, website, weblog, marketplace, dan lain-lain. Ini adalah contoh pemilihan alternatif cara penjualan usaha toko lampu hias online. Ini ada 3 cara ya. Cara 1 ini penjual menawarkan produknya melalui online, yaitu dengan mempunyai toko di marketplace, Tokopedia. Jika penjualan tidak tercapai untuk mengejar sisi target penjualan, maka pemilik usaha juga dapat menjual melalui marketplace Shopee. Untuk mengejar sisa target penjualan yang belum dapat tercapai dengan 2 cara penjualan tersebut, maka akan ditambahkan dengan cara mencari reseller dan dropshipper penjualan di media sosial atau Instagram. Nah, jadi pada kolom pertama ini ya, cara pertama itu dengan media online melalui marketplace Tokopedia. Kemudian jika belum mencapai target, maka bisa menggunakan marketplace Shopee. Nah, jika secara kedua juga masih mempunyai sisa belum memenuhi target, maka cara yang dilakukan adalah dengan mencari reseller dan dropshipper penjualan melalui media sosial Instagram. Kemudian target yang ingin dicapai adalah menjual 150 lampu hias untuk setiap bulan, namun baru tercapai 50% atau 75 unit. Maka cara penjualan yang kedua adalah target yang ingin dicapai itu sebesar 75 unit. Tetapi ternyata baru tercapai sekitar 50-60 unit setiap bulan. Nah, kemudian target yang ingin dicapai adalah sebesar 25 unit lampu hias untuk setiap bulan. Jadi untuk kolom yang kedua ini ya, target pertama adalah 150 unit. Tapi ternyata hanya tercapai 50%, yaitu 75. Kemudian cara yang kedua, jika target yang ingin dicapai itu sebesar 75 unit lampu itu belum berhasil, maka target kedua adalah bisa menjual 50-60 unit gitu ya. Nah, kemudian untuk cara penjualan yang ketiga, bila yang kedua itu belum berhasil juga, maka target penjualan itu sebesar 25 unit lampu hias untuk setiap bulannya. Paham ya nak ya? Jika target penjualan tidak tercapai atau hanya tercapai maksimal 50% atau 75 unit per bulan, maka akan mencari jalan penjualan lain untuk mencapai sisa target yang belum terjual, yaitu tadi sisanya 75 unit ya. Kemudian
Cara penjualan yang kedua ini menggunakan marketplace Shopee. Ini berhasil menjual 50 sampai 60 unit per bulan. Maka sisanya ini sekitar 15 sampai 25 unit lagi ya. Kemudian cara penjualan yang ketiga ini adalah setelah dilakukan dengan memiliki 3 reseller, maka penjualan lampu hias bisa mencapai 25 unit per bulan. Yang ketiga adalah merancang strategi pemasaran. Ini adalah contoh strategi pemasaran dengan unsur 4P ya. Pada kolom yang pertama ini strategi pemasaran untuk meningkatkan keunggulan pada produk. Kemudian kolom yang kedua ini adalah strategi pemasaran untuk meningkatkan keunggulan pada harga. Untuk keunggulan pada produk ini enak untuk kuliner, berkualitas pada produk jadi dan jasa, keren, trendy, dan sesuai selera pasar, memiliki izin-izin yang berkaitan dengan produk seperti PIRT, BPOM, sertifikasi halal, SNI, dan lain-lain. Kemudian desainnya unik dan menarik, produk kreatif dan inovatif, produk atau jasa belum pernah ada, kemasan atau dekorasinya menarik, pelayanannya memuaskan. Kemudian untuk keunggulan pada harga ini, harga terjangkau berdasarkan segmentasi pembelinya. Adanya diskon harga untuk pembelian jumlah yang lebih banyak, harga dirasa pas oleh pembeli. Jika memasang harga tinggi, pembeli mendapatkan keuntungan dari bonus atau nilai tambah produk. Kemudian harga paling murah di antara pesaing sejenis dan harganya kompetitif. Kemudian ini strategi pemasaran untuk meningkatkan keunggulan pada lokasi, dan yang sebelah kanan ini adalah keunggulan pada promosi. Keunggulan pada lokasi ini meliputi untuk usaha offline, lokasi sesuai dan dekat dengan segmen yang dituju. Lokasi dekat pusat keramaian acara, lokasi di mall yang ramai pengunjung, lokasi strategi yang dilalui banyak orang serta kendaraan, lokasi dekat dengan pabrik, dekat dengan sekolah, dekat dengan kantor yang ramai dikunjungi, dan di pasar yang ramai. Kemudian kalau pemasaran secara online ini lokasi yang diunggulkan itu adalah dekat dengan tempat produksi, dekat dengan penyedia jasa paket atau pengantaran, kemudian lokasi mudah dijangkau oleh jasa transportasi dengan aplikasi. Kemudian keunggulan pada promosi ini meliputi promosi offline ini memberikan brosur pada segmen yang tepat, membagikan tester atau contoh, menggunakan spanduk digital dengan desain yang menarik, melakukan penawaran diskon khusus, mengirimkan surat penawaran, memberikan kartu nama, membuat strategi getok tular atau word of mouth atau antrean, membuat strategi beli 2 gratis 1, membuat membership dengan diskon dan fasilitas khusus. Kemudian promosi online ini nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya ya.